Selamat datang di podcast How. Nama saya Audrey Dan saya Kisha. Nah, di episode kali ini kita ada pembahasan topik yang sangat-sangatlah penting guys, yaitu pengembangan diri menuju generasi cermelang. Dan yang lebih seru lagi, kita kedatangan narasumber yang tentunya gak asing lagi, karena baru saja ngebanggain sekolah kita di lomba nasional dan berhasil membawa pulang piala. Betul banget tuh. Yuk langsung aja kita sambut Kak Angela Lukito. Halo semuanya, nama aku Angela Lukito. Biasanya dipanggil Angela. Aku dari kelas 9A. Selamat datang Kak Angel. Nah teman-teman, kami mengundang Kak Angel ini karena ada tujuannya nih. Karena dia bisa menjadi motivasi untuk para pelajar loh. Betul itu. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita ngobrol santai bersama Kak Angel. Kak Angel, zaman sekarang kan udah mulai canggih. Apakah kita masih perlu mengembangkan diri kita di zaman sekarang ini? Nah, justru karena dunia makin canggih, kita malah semakin butuh buat berkembang. Dunia ini tuh semuanya berubah cepet banget. Makanya kita harus terus belajar supaya nggak ketinggalan. Ngembangin diri itu bisa dari banyak hal, termasuk hobi. Misalnya hobi aku nari. Tari tradisional itu bukan ngajarin soal budaya aja, tapi ngajarin kita buat disiplin, ekspresi diri, dan buat kita lebih percaya diri. Jadi ngembangin diri itu bisa dari banyak hal ya. Nggak cuma itu doang, tapi bisa dari semua hobi yang kita suka. Keren juga ya ternyata. Nah, Kak Angel, sekarang ini juga banyak banget dari kita yang sering banget merasa rendah diri karena suka membandingkan diri kita sama orang lain di medsos nih. Kita kurang ini, kurang itu, dia lebih ini, lebih itu. Kalau menurut Kak Angel, bagaimana cara tetap fokus dengan perkembangan diri tanpa terjebak pada perbandingan diri dengan orang lain? Wah, itu sih aku pernah banget ngerasain kayak gitu. Emangnya medsos tuh bikin kita ngebanding-bandingin diri sendiri sama orang lain. Tapi sebenarnya yang diupload di media sosial itu hanya sisi terbaik dari hidup orang lain. Kan kita nggak lihat ya perjuangannya atau prosesnya. Makanya lebih baik kita fokus buat ngembangin diri kita sendiri. Nah, misalnya kamu suka nari. Coba deh kamu lihat gerakan kamu di awal nari. Pasti banyak banget kan perkembangannya dari dulu sampai sekarang. Nah, makanya jadiin orang itu sebagai inspirasi, bukan tempat untuk ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain. Begitu ya, berarti kayak apa yang kita lihat di medsos itu bukan berarti sama persis dengan kehidupan aslinya kan, sehari-hari gitu ya. Oke. Kita juga berada di zaman yang serba digital nih sekarang kan. Bagaimana sih kita bisa memanfaatkan teknologi untuk membantu perkembangan diri khususnya bagi Kak Angel sendiri? Nah, teknologi itu sebenarnya bisa banget buat kita berkembang. Misalnya, aku suka nonton video di YouTube buat ngembangin skill tari aku. Terus, aku juga suka bikin konten video nari dan aku upload di media sosial agar orang-orang tahu, oh ini loh budaya Indonesia, dan lebih kenal lagi sama budaya Indonesia. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi itu untuk mengembangkan diri sendiri gitu ya, dengan cara kayak entah menonton atau mempelajari menggunakan teknologi dan lain-lain ya. Keren juga ternyata ya. Tapi Kak, terkadang kita itu masih sering kan merasa gagal dan ingin menyerah mungkin ya. Misalnya ketika Kak Angela lagi latihan keras, terutama saat ingin tampil. Apakah Kak Angela ada cara agar kita bisa bangkit dari kegagalan dan tetap semangat? Aku pernah banget kok ngerasain kayak gitu. Gagal itu hal yang wajar dan merupakan suatu proses sih menurutku. Dan kalau misalnya aku lagi down, aku inget lagi kenapa aku suka banget ngelakuin hal ini. Dan kalau bisa, aku ngambil pelajaran dari kegagalannya supaya aku bisa lebih baik di penampilan selanjutnya. Dan keluarga, teman-teman, guru-guru di sini juga nggak bantu banget buat aku makin semangat kalau aku lagi down. Berarti kalau kegagalan itu kita ambil sebagai pelajaran saja ya, nggak usah putus asa dan lain-lain gitu ya. Oke. Oh ya Kak Angel kan hobinya nari nih, nari tradisional. Apalagi kan bahkan Ci Angel sekarang udah sampai dapat juara nasional nih, selamat ya Kak. Nah, biasa kan kita sekarang nih seusia remaja ini kan sukanya dance Korea, break dance dan lain-lain. Kenapa sih kakak memilih untuk mengembangkan tari tradisional dan apa sih yang memotivasi kakak untuk menekuni hobi ini?
Aku juga suka kok sama berbagai jenis tari, termasuk modern dance. Tapi entah kenapa, pas aku belajar tari tradisional, aku ngerasa ada yang beda gitu. Karena gerakannya punya makna, arti, dan pesan sendiri di dalam tariannya, sama nilai budaya. Dan aku bangga bisa ngenalin budaya Indonesia lewat tarian. Yang bikin semangat sih, karena pengen banget generasi muda kayak kita buat semakin kenal dan cinta sama budaya sendiri. Jadi kakak gak cuma suka sama tari tradisional ya, tetapi kakak juga suka sama tari-tari lainnya ya. Tetapi kakak suka karena ada hal yang berbeda gitu ya, Iya, dan betul. dia kayak lebih bermanfaat bagi kita semua. Menurut kakak, apakah seni menari tradisional bisa menjadi salah satu cara kita untuk mengembangkan diri dan bangga dengan budaya Indonesia? Bisa banget Keisha. Dari tari tradisional, kita bisa belajar banyak hal, kayak disiplin, kerja keras, sama percaya diri juga. Dan pastinya jadi lebih kenal sama budaya sendiri. Ini tuh jadi cara positif dan seru buat kita ngembangin diri sambil tetap cinta sama budaya Indonesia. Keren banget jawabannya. Nah, ngomong-ngomong soal teknologi nih, bagaimana cara atau tips dari Kak Angel agar dapat mengembangkan diri di era yang modern ini dengan cara menunjukkan seni, art, dan hobi kakak? Teknologi sekarang tuh bisa banget buat kita jadi teman kita buat berkembang. Misalnya aku sendiri suka upload video nari aku ke medsos, terus ikut lomba online dan pelajarin tarian-tarian baru di YouTube. Tips aku sih pakai teknologi buat hal-hal yang positif, bukan cuma buat hiburan, tapi buat nunjukin karya kita ke lebih banyak orang. Oh, jadi begitu ya, Kak? Hayo, siapa yang di rumah masih suka bales-malesan, baring-baringan, scroll TikTok, terus kerjaannya seharian? Jadi dari sharing kita bersama, apa yang perlu dimiliki oleh pelajar agar menjadi generasi yang cemerlang di masa depan? Menurutku sih ada 3 hal penting ya. Yang pertama, semangat buat terus belajar. Yang kedua, rasa penasaran yang tinggi. Dan yang ketiga, karakter yang kuat. Nggak usah takut buat nyoba hal-hal yang baru. Terus eksplorasi minat kita. Dan yang paling penting, jangan lupa tetap rendah hati dan bangga jadi bagian dari Indonesia. Keren banget. Salut. Nah, kita sekarang udah di penghujung podcast nih guys. Terima kasih banyak ya Kak Angel, karena sudah mau sharing banyak hal yang berharga tentunya. Semoga obrolan ini bisa bermanfaat buat teman-teman di sini, makin semangat untuk mengeksplor bakat dengan percaya diri. Jangan lupa untuk terus berkarya dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Semoga obrolan ini bisa menjadi titik awal buat kita semua untuk mengembangkan bakat diri sendiri ya. Sekian dari kami, sampai jumpa di podcast berikutnya. Goodbye.